Selamat siang, dan pada hari ini saya Empu Gelol seperti kemarin sudah berjanji atau berusaha akan membuat konten setiap harinya, terkecuali ada kesibukan yang mungkin tidak dapat Empu tinggalkan, maka tidak dapat membuat konten untuk setiap harinya. Dan pada hari ini saya Empu Gelol akan menanggapi pertanyaan dari saudara kita, yaitu mengenai masalah pancuk mandau. Ini pancuk mandau itu apa? Mungkin banyak saudara kita yang bingung mengenai hal ini. Biasanya kalau untuk kita suku Dayak Benua atau suku Dayak Tonyoy atau Bendian, pasti mereka akan mengerti yang namanya pancuk mandau itu seperti apa. Ini namanya pancuk. Lekukan di sini. Ini pancuk namanya, pancuk mandau. Nah, biar teman-teman bisa melihat bagian belakang, ini bagian depan pancuk mandau. Nah ini pancuk dua. Jadi pertanyaannya, saya hampir semua konten atau video Empu yang saya tonton mengenai masalah mandau tidak pernah mengulas secara detail tentang masalah pancuk ini. Yang menjadi titik pertanyaannya, pancuk mandau yang Empu tampilkan, yang konon katanya mandau tempilan, tetapi saya juga mendapat mandau atau referensi lain berdasarkan mandau tersebut, bahwa pancuk mandau untuk suku Dayak Benua tidak yang seperti Empu tampilkan, gitu. Tetapi dia lebih lancip ujungnya. Sedangkan itu menurut keterangan dari si pemilik awal, yaitu orang Dayak Benua juga, bahwa dia punya itu mandau tempilan. Nah, yang menjadi pertanyaan yang membingungkan saya, kenapa kok tidak pancuknya ini seperti milik atau punya Empu? Kan Empu sudah mengatakan tempilan itu harus seperti itu. Sedangkan dia punya pancuk ini pada ujung ini lancip. Ini lancip. Gimana Empu, tolong diperjelas. Jadi untuk masalah pancuk ini, memang hampir semua konten saya Empu Gelol, jujur boleh scroll, boleh lihat, saya tidak pernah membahas pancuk mandau itu harus mengikuti punya saya. Ininya enggak. Tapi pancuknya saya buat, memang itu adalah salah satu gambaran pancuk mandau yang benua pakai pada umumnya. Itu pertama. Kedua, pancuk mandau ini kita membuat yang namanya tempilan. Tentunya kita memandang keindahan. Di samping dia memang harus rapi, ini harus ada batang padi, harus ada kolongnya, dia batang ini lurus. Nah itu keindahan, jangan lupa keindahan bilah itu menjadi titik berat. Kalau seumpamanya saudaraku merasa pancuk mandau ini lancip, ini lebih bagus, atau dia tidak pancung seperti ini, dia dari sini langsung lancip seperti mata tombak juga tidak apa-apa. Atau dia itu tempos putus gini juga nggak apa-apa. Karena itu kembali kepada hak milik pribadi masing-masing si pemilik mandau. Apakah itu bukan tempilan? Tempilan juga. Yang penting dia rapi bilahnya. Jadi untuk masalah pancuk itu tergantung kita. Keindahan selera menurut kita. Kalau seumpamanya menurut saudaraku pancuk mandau ini runcing itu lebih bagus, dan itu memang dari benua juga. Kalau menurut saya tidak bagus, ayo gimana? Apakah bisa disatukan persepsi ini? Kan nggak bisa. Itu tetap kembali kepada pribadi masing-masing, kepada keinginan masing-masing. Menurut saya pancung bagus seperti ini. Menurut saudaraku pancung bagus seperti mata tombak. Menurut saudaraku pancung lebih bagus itu tempos putus sekali di sini. Nggak ada apa-apa. Banyak macam. Masalah pancuk ini kalau kita berbicara pancuk mandau, ratusan pancuk mandau.
mungkin ada. Dan juga bisa diciptakan pancung baru. Kenapa kok bisa diciptakan pancung baru? Ya boleh, nggak ada masalah, kan menurut selera. Nah itu. Nah ini masalah mandau tempilan. Jadi konten yang Empu tampilkan tentang masalah pancung mandau itu hanya gambaran, sifatnya edukasi, gambaran tentang di antara mandau-mandau tempilan benua yang ada. Inilah pancung mandau benua yang saya tampilkan, yang bagus menurut saya, yang bagus menurut Empu. Itu bukan bagus menurut saudaraku, bukan bagus menurut benua yang lainnya. Menurut benua, menurut suku benua, saya Empu Gelol seperti inilah pancungnya bagus. Yang saya pakai, yang saya sukai, saya bagikan pengalaman ini kepada saudaraku. Tetapi menurut suku Dayak benua lain, menurut saudaraku yang lain di kampung, pancung seperti Empu Gelol buat tidak bagus. Nggak ada masalah, karena itu kembali kepada selera. Hak masing-masing. Bukan menjadi suatu kesalahan, ini perlu diingat. Dan terima kasih kepada saudaraku sudah merequest ini, sehingga terbuatlah konten ini. Kalau nggak ada request, kemarin nggak ada konten ini. Konten ini bagus sekali menurutku, menerangkan, menjelaskan tentang masalah pancung. Empu membawa asisten di samping ini. Katanya jangan sampai Empu salah-salah jelaskan masalah pancung mandau. Itu. Jadi itu saudaraku, untuk masalah pancung mandau janganlah bingung. Itu kembali kepada selera. Menurut saudaraku bagusnya seperti apa, kembali kepada pribadi. Menurut ya masing-masing, menurut saya Empu Gelol seperti yang sering saya tampilkan itulah pancung yang bagus. Dan mungkin juga ada pancung-pancung lain yang saya buat nantinya yang bagus menurut saya. Menurut saya, jangan lupa menurut saya Empu Gelol. Apakah berarti yang lain tidak mewakili benua? Kembali kepada pembicaraan awal, tetap saja benua menurut dianya seperti itulah pancungnya bagus. Nah, ini tidak bisa menjadi sama menurut selera. Kembali kepada hak masing-masing, selera masing-masing. Benar. Yang pastinya tempilan itu harus biasa tajam, rapi, bilahnya bagus. Seperti dulu Empu katakan, bilahnya hampir seperti dicetak pabrik. Nah, itu rapi. Ingat, tempilan itu harus rapi. Kita tidak berbicara mandau secara global. Kita berbicara tempilan, keindahan, tempilan harus rapi, keindahan, elegan. Itulah yang menjadi pandangan, itulah yang menjadi sudut daripada nilai daripada tempilan konten ini. Itu. Kalau menurut saudaraku sebelah saya seumpamanya, pancung Empu Gelol jelek. Ya menurut dia, menurut saya pancung saya punya ini bagus. Seperti itu. Jadi apabila saudaraku memesan bilah mandau, apabila ada pancung lain yang saudaraku inginkan, nggak ada masalah. Empu saya kepingin pancungnya seperti ini, Empu buat nantinya nggak apa-apa, saya tidak pernah menolak. Dulu ada beberapa pancung teman-teman di yang nonton YouTube juga memesan, meminta pancung lain Empu buat, boleh, nggak ada masalah. Itu sekira-kira. Nah mungkin untuk konten ini hanya itu yang dapat Empu sampaikan. Semoga saja berguna dan menambah ilmu tentang masalah pancung kepada saudaraku. Mohon maaf di antara konten Empu yang selama ini tidak pernah menjelaskan masalah pancung secara detail. Jadi ini semoga saja detail dan menjadi terjawab bagi saudaraku yang bertanya. Bagi saudaraku semua juga menjadi ilmu. Sekiranya seperti itu. Dan akhir kata kami berdua mengucapkan salam budaya dan tabik selalu.
Gimana? Ada salam lagi? Ya begitulah. Oke, pamit dulu.